Dalam proses pembelajaran untuk menciptakan suasana kelas atau pembelajaran yang kondusif diperlukan manajemen kelas. Apa itu manajemen kelas? M-A-N-A-J-E-M-E-N-K-E-L-A-S. Manajemen kelas. Manajemen kelas adalah suatu upaya atau tindakan guru untuk merancang sebuah kelas agar terciptanya pembelajaran yang kondusif sehingga adanya timbal balik antara guru dengan peserta didik dan tujuan pembelajaran tercapai serta hasil belajar siswa pun ikut tercapai. Manajemen kelas ada beberapa pendekatan, dari pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi, pendekatan sosial emosional, pendekatan instruksional, pendekatan demokratis, pendekatan perubahan tingkah laku, dan pendekatan lain-lain. Pendekatan yang saya ambil ada 3, yaitu yang pertama pendekatan otoriter, yaitu di mana guru memelihara ketertiban kelas dengan strategi pengendalian kelas sehingga siswa atau peserta didik di sini dituntut untuk disiplin. Contohnya dengan adanya penghukuman dan ancaman. Keluar dari kelas sekarang. Yang kedua yaitu pendekatan intimidasi, hampir sama dengan pendekatan otoriter, di mana di sini guru juga menerapkan strategi pengendalian. Contohnya dalam menegur peserta didik, guru menggunakan kata-kata hinaan, kata-kata yang kasar. Kamu udah jelek, tidak pintar, banyak omong, bisa diam tidak? Aku benci guru itu. Hal tersebut menimbulkan permusuhan antara guru dengan peserta didik. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan demokratis. Pendekatan demokratis ini di mana pembelajaran dikendalikan oleh guru, namun peserta didik diberi kebebasan untuk berkreasi, tetapi masih dikontrol dan diberi arahan oleh seorang guru. Contohnya dengan adanya teguran yang baik atau mendidik. Semisal ada seorang anak yang tidak mendengarkan gurunya, guru harus menegur tapi dengan teguran yang baik. Misalnya, sekarang kamu karena berbicara terus, sebaiknya kamu mengerjakan halaman 1-2 untuk PR tambahan kamu ya. Pendekatan perubahan tingkah laku. Di sini bahwa setiap tingkah laku di sini didasarkan dengan prinsip-prinsip psikologi behavioral, yaitu di mana tingkah laku disesuaikan dengan apa yang baik itu disukai maupun tidak disukai oleh peserta didik, yaitu dan disesuaikan dengan usia peserta didik. Misalnya, memberikan penguatan positif. Wah, tulisanmu bagus sekali ya. Wah, hebat kamu. Terima kasih, Bu. Saya dalam memanajemen kelas itu harus memperhatikan kelas rendah dan kelas tinggi. Kenapa? Karena menurut saya bahwa setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tentunya itu sudah pasti. Lalu untuk kelas rendah sendiri itu sifatnya itu masih kanak-kanak. Jadi masih sulit diatur, sulit untuk diajak untuk bekerja sama, itu masih sulit karena mereka cenderung masih aktif dan ingin bermain untuk karakteristik kelas rendah. Sedangkan karakteristik untuk kelas tinggi itu sifatnya sudah mulai terkontrol, sudah mulai dibentuk sehingga guru bisa mampu untuk istilahnya itu merancang ini harus ini masih bisa dikontrol, walaupun masih ada bawaan dari masa kanak-kanaknya yaitu sering bermain dan aktif. Namun aktif di sini aktif untuk mencapai pembelajaran, beda dengan kelas rendah seperti itu. Jadi
kesimpulannya bahwa manajemen kelas untuk kelas rendah dan kelas tinggi itu berbeda. Dalam manajemen kelas ada dua dimensi atau prosedur. Yang pertama, prosedur preventif atau pencegahan, atau dalam artian pencegahan itu sebelum. Jadi segala tindakan guru dalam merancang sebelum terjadinya penyimpangan atau yang mengganggu proses pembelajaran itu muncul. Langkah-langkahnya itu dalam dimensi preventif ini. Yang pertama yaitu kesadaran guru atau peningkatan kesadaran guru. Di sini guru harus menyadari dirinya sendiri bagaimana dia harus bersikap. Kapan dia marah, kapan dia harus tertawa, kapan dia harus menyenangkan, ataupun itu tergantung situasi yang ada. Lalu yang kedua, meningkatkan kesadaran siswa. Bisa saja guru dengan memberikan atau petuah mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota kelas. Misalnya, kamu kewajibannya itu harus mendengarkan kalau di dalam kelas. Terus hakmu itu di dalam kelas dapat merasakan nyaman, pembelajaran juga dapat masuk, seperti itu. Lalu bisa juga dengan menciptakan suasana yang adanya saling timbal balik. Jadi guru harus mampu, ya kembali lagi ke guru harus mampu menarik daya minat siswa untuk mendengarkan apa yang guru sampaikan, dan bagaimana siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga langkahnya yaitu sikap polos dan tulus dari guru. Guru harus mampu mencontohkan secara nyata tanpa adanya rasa yang dibuat-buat. Jadi harus berbicara apa adanya, tulus dan ikhlas untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah atau lain. Bisa juga bersikap hangat terhadap guru atau terbuka terhadap peserta didik. Oh gini loh, bahwa kamu itu sebaiknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi perilaku yang kemarin jangan diulangi lagi ya. Yaitu guru harus mampu terbuka terhadap peserta didik, sehingga nantinya peserta didik itu juga akan terbuka terhadap guru atau menceritakan kalau kesahnya, seperti itu nantinya. Dan guru harus bisa membuat siswa itu atau peserta didik itu nyaman ketika mereka berbicara kepada kita. Yang keempat, mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan kelas. Bisa saja guru, misalnya ya saya bertanya kepada guru lain mengenai pendekatan ini cocok tidak untuk diterapkan untuk mengatasi masalah seperti ini. Terus kita juga bisa bertanya kepada guru-guru yang berhasil melaksanakan pendekatan itu dan yang gagal. Jadi kita dapat mengevaluasi mana sih titik yang kurang tepat atau kita bisa memperbaikinya, sehingga nanti ketika timbul suatu penyimpangan terhadap peserta didik, kita dapat mengatasinya, yaitu menciptakan kontak sosial. Misalnya guru menentukan jadwal piket seperti ini, menulis di papan tulis, lalu menanyakan kepada siswa peserta didik, kalian setuju atau tidak? Jika setuju, maka hal itu dapat diterapkan. Jadi intinya dalam kontak sosial ini adanya hubungan antara peserta didik dengan muridnya, sehingga ketika nanti ada penyimpangan atau kurang terima, kita dapat mengambil dari apa yang kita sepakati sebelumnya, yaitu proseduran dimensi kuratif atau penyembuhan. Penyembuhan berarti kan setelah, jadi tindakan guru setelah terjadinya penyimpangan atau yang mengganggu proses pembelajaran. Yang pertama, bisa dengan kita mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu.
itu mengganggu proses pembelajaran itu kenapa. Lalu kita menganalisis masalah itu, menganalisis dari dampaknya, terus awalnya mulai bagaimana. Kita tanya-tanya terus terhadap siswa yang mengalami masalah tersebut. Langkah yang ketiga, menilai alternatif pemecahan masalah. Misalnya kita menggunakan pemecahan masalah A untuk penyimpangan seperti ini, penyimpangan yang mengganggu proses pembelajaran seperti ini. Lalu kita juga berkoordinasi kepada guru lain yang menggunakan alternatif A tersebut, baik itu yang gagal maupun yang berhasil. Lalu kita menerapkan kepada peserta didik itu. Lalu yang keempat ini muncul mendapat balikan. Jika ada mendapat balikan dalam artian sifat atau tingkah laku peserta didik itu sudah dapat teratasi, berarti kembali yang penilaian itu menilai alternatif bahwa pendekatan itu berhasil untuk peserta didik yang menyimpang dengan masalah ini. Namun jika tidak, maka kita kembali lagi menilai alternatif yang lain untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi peserta didik tersebut. Lalu kita terapkan lagi apakah sudah ada peningkatan atau masih buruk sifatnya. Memang sulit dalam menciptakan suasana kelas yang benar-benar kondusif dan aktif, dalam artian bertanya, menjawab, dan menyenangkan itu sangatlah susah. Jadi kita harus mampu mengelola, memanajemen dengan cara apapun, memanajemen kelas agar kelas tersebut dapat kondusif. Caranya yang pertama yaitu guru harus menerapkan metode atau pendekatan yang bervariasi. Jadi tidak menentu harus metode ceramah, dan itu akan menimbulkan kebosanan kepada siswa. Jadi kita dapat memilih-milih atau menerapkan berbagai metode dalam satu pembelajaran itu juga bisa, asalkan kita harus mampu menguasai metode-metode tersebut. Misalnya tanya jawab, terus dengan metode ceramah ataupun lain sebagainya. Yang kedua, guru harus tegas. Di sini tegasnya bukan berarti dia harus galak, tapi dia menaati peraturan-peraturan yang ada di kelas tersebut yang telah disepakati, baik itu aturan dari sekolah maupun sepakatan dengan anggota kelas atau dengan peserta didik. Jadi kita guru juga harus tegas untuk menegur siswa jika mengalami atau mengganggu proses pembelajaran. Tapi ingat, dengan teguran yang baik dan mendidik. Yang ketiga, menyepakati aturan bersama. Sebelum memulai proses pembelajaran atau pembelajaran 1 tahun, semester, 1 semester atau 2 semester itu, guru sebaiknya membuat sebuah peraturan agar disepakati terhadap siswa, sehingga nantinya ketika siswa melanggar atau tidak, dapat kita lihat konsekuensi apa yang kita ambil, dan itu disesuaikan dengan kesepakatan kita terhadap peserta didik sebelum memulai pelajaran. Lalu yang menjadi guru yang menyenangkan. Yang keempat, menjadi guru yang menyenangkan. Susah sekali jika kita tidak bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Jadi di sini tidak semata-mata guru itu harus fokus ke tujuan pembelajaran, tapi kita harus juga menyelingi sebuah candaan atau ilustrasi yang menimbulkan suasana kelas itu tidak hanya tenang, namun tidak tegang, tapi kondusif, menyenangkan. Jadi kita harus mampu
membuat candaan-candaan yang ringan tetapi tidak keterusan. Kelima, kita mengatur posisi duduk peserta didik. Misalnya yang sering bicara kita tempatkan di depan dengan teman sebangku yang istilahnya pendiam atau sulit untuk berkomunikasi. Jadi kedua orang tersebut lama-kelamaan akan saling berkomunikasi dan yang diam akan bisa berkomunikasi dengan baik dan yang suka berbicara akan mengurangi berbicaranya karena lawan bicaranya atau sebangkunya itu jarang untuk berbicara.